Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Manajemen 1 BESIF ingin mempresentasikan tentang modul 4 yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Disa Cahyani. Nama saya Selvi Febrianti. Nama saya Muhammad Helmi. Kepada Selvi Febrianti, penyaji pertama dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Namun, kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut, yaitu khuluq yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Perkataan moral berasal dari bahasa Mores, kata jama dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila, sedangkan yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar, jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Jadi baiknya suatu perbuatan seorang di suatu negara belum tentu perlakuan tersebut di negara lain dianggap baik pula. Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukurannya adalah akal. Karena etika merupakan bagian dari filsafat, moral adalah segala tingkah laku manusia yang mencakup sifat baik dan buruk dari tingkah laku manusia yang menjadi ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Sedangkan akhlak adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, ukurannya adalah wahyu Allah yang universal. Menurut Ibnu Misakawai, akhlak adalah keadaan jiwa seorang untuk mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul akibat perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Penyaji 2 yaitu Disa Cahyani. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu karakteristik etika Islam. Adapun cakupan dari etika dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2. Etika Islam menetapkan bahwa yang terjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan ajaran Rasulnya, Sunnah. 3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, dengan ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah, naluri, dan akal pikiran manusiawi. Maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. 5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala menuju keridhoannya. Dengan melaksanakan etika Islam, niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan yang keliru dan menyesatkan. Hamzah Yakub ayat 19. Rangkuman dari materi A dan B yaitu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, liutamimma makarimal akhlak. Misi utama Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa pentingnya posisi akhlak dalam agama Islam. Akhlak mulia tidak hanya diajarkan secara tekstural, namun Rasulullah SAW juga mengajarkan dengan memberikan contoh uswatun hasanah, kesabaran, kejujuran, kegigihan, keberanian, dan ketakwaduan dan sebagainya adalah sebagian kecil dari akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang wajib diteladani oleh seluruh umat Muhammad SAW.
Namun, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan figur di era milenial saat ini semakin lama semakin tergerus oleh munculnya figur-figur baru yang semestinya tidak layak untuk diteladani. Hal itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama, baik sebagai pendidik maupun yang terdidik. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Helmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu indikator manusia berakhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. A. Indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang nifak, kemunafikan di dalam hatinya. Nifak adalah sikap pendusta terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan, taat akan perintah Allah dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu dapat menerangi hati. Sebaliknya, melakukan dosa dan maksiat dapat menggelapkan hati. Barang siapa melakukan dosa tetapi menghapusnya dengan kebaikan, maka tidak akan gelap hatinya, hanya saja kilauan hatinya berkurang. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan Allah, sesama makhluk dan alam semesta. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Di antaranya adalah 1. Istiqomah atau konsekuen dalam pendirian. 2. Suka berbuat kebaikan dan berbuat adil. 3. Memenuhi amanah dan berbuat adil. 4. Kreatif dan tawakal. 5. Disiplin waktu dan produktif. 6. Melakukan sesuatu secara profesional dan harmonis. B. Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Iman akan ajaran Islam diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim seperti di bawah ini. 1. Akhlak terhadap Allah. Contohnya, mentauhidkan Allah, tidak berbuat musyrik pada Allah, bertakwa pada Allah, banyak berzikir pada Allah, bertawakal hanya pada Allah. 2. Akhlak terhadap Rasulullah. Contohnya, mengikuti atau menjalankan sunnahnya, meneladani akhlaknya, berselawat kepadanya. 3. Akhlak terhadap diri sendiri. Contohnya, sikap dasar, sikap syukur, sikap amanah, sikap tawaduk. 4. Akhlak pada keluarga. Contohnya seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan. 5. Akhlak terhadap manusia. Contohnya seperti merajut ukhuwah, ta'awun atau saling menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji. 6. Akhlak terhadap sesama makhluk. Contohnya seperti takafur, memperhatikan dan merenungkan ciptaan alam semesta. Kesimpulan dari materi A dan B, sukses tidaknya suatu bangsa mencapai tujuan hidupnya tergantung atas komited tidaknya bangsa itu terhadap nilai-nilai akhlak. Jika komited terhadap akhlak, maka bangsa itu akan sukses, dan sebaliknya jika ia mengabaikan akhlak, maka bangsa itu pun akan hancur. Itulah sebabnya misi utama Rasulullah adalah perbaikan akhlak, menyempurnakan budi pekerti yang mulia, akhlakul karimah, dan Rasulullah sendiri adalah prototipe manusia yang berakhlak sempurna. Begitupun pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam, sehingga Al-Quran tidak hanya memuat ayat-ayat tentang akhlak secara spesifik, melainkan selalu menghubungkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dengan masalah akhlak. Pada ujung ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, puasa, haji, zakat, ataupun muamalah selalu dikaitkan dan diakhiri dengan pesan-pesan perbaikan akhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.